Terkadang mulut kita bilang saya maafkan, tapi otak belum. Oke? Otak kiri itu kita otak bicara. Pada saat saya bilang, iya saya maafkan, baru sebelah. Baru sebelah. Yang ini kan belum. Yang ini belum. Yang kanan. Salah satu kerja kanan adalah membayangkan. Maka, ya, kan gini. Kenapa kita mencoba untuk men-setting kepala kita? Ya, kita pun tetap memaafkan karena kita sudah taklim. Kita punya prinsip, orang yang duluan memaafkan lebih beruntung, lebih beruntung. Pahala itu adalah keberuntungan. Ini nggak ngomong surga dulu ya. Surga itu kan benefitnya, surga itu rewardsnya. Beruntung dan selamat kalau orang yang memaafkan duluan. Nah, namun karena hal ini cukup membuat terluka dan cukup membuat kesedihan, maka otak kanan juga harus diberikan bayangan bahwa perempuan ini akan jauh. Seperti apa yang dijanjikan sama suami ini. Itu dia. Iya, nanti saya doakan. Terima kasih ya kamu doain ya. Iya. Kamu maafin? Otak kiri saja yang maafin. Kananmu ngapain? Saya mau bikin antara kamu dan dia tembok Cina yang panjang dan kamu tidak bertemu. Gitu aja Bu. Kenapa? Dalam ilmu badan manusia yang secara holistik, pada saat kita men-setting di kepala kita, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, saya juga memaafkan wanita itu, tapi saya mohon ya Allah jauhkan mereka, kan gitu. Nah, kalimat itu kan doa. Udah keren nggak kalau ada istri yang suaminya selingkuh sama pelakor udah bisa ngomong gitu? Keren nggak? Keren banget, keren banget. Nggak mudah tuh. Tetapi kalau baru ngomong baru kiri Bu yang kerja. Ya. Dan otak kiri ini sarafnya ke tubuh yang kanan. Dia memberi pesan, saya maafkan dia, tapi cuma sebelah, yang sini belum. Makanya kita berat. Yang ringan cuma sebelah sini. Iya, yang sini belum. Sama Bu, kalau ibu niat apapun cuman ngomong doang, itu nggak power tindakannya, cuma sebelah doang. Yang ini belum, ketinggalan belum yang sini. Ya. Jadi bagaimana? Gunakan otak kanan. Kenapa? Karena dia mengatur tubuh yang kiri. Tapi karena ini pengalaman yang terluka dan kita juga minta dijauhkan, maka ibu harus membayangkan kanan ini. Terserah. Ada beberapa ibu-ibu saya ajarin gitu. Maafkan, ibu tahu wajah orang itu? Tahu Bu Aisyah? Ibu pernah ke pantai yang ombaknya besar? Lah kan kalau membayangkan harus ada basicnya dulu dong. Sudah Bu Aisyah, di mana? Pantai Carita. Oke. Oh, yang tsunami kemarin. Sekarang ya, ibu tutup mata, tutup mata. Bayangkan perempuan itu depan ibu. Iya, ada Bu Aisyah. Ibu mau tonjok dia? Iya. Wah. Baik, sekarang sudah tidak usah tonjok. Ya, main cantik. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nggak usah tonjok, main cantik. Apa? Ibu tadi doa untuk dijauhkan dengan suami. Iya. Ucapkan itu. Ya Allah, saya mohon jauhkan perempuan ini, namanya sebut Fulana binti Fulan, dari suamiku Fulan bin Fulan. Itu baru kiri. Ini belum. Oke Bu, sekarang bayangkan perempuan itu ya menghadap ke, dia membelakangi ibu. Iya, oke. Dorong dia Bu, dorong. Oke, dorong. Dorong. Ya baik, sudah di mana Bu? Tepi pantai Bu Aisyah. Iya. Nggak usah dilempar, nggak usah, dorong saja, dorong. Sudah hilang dari pandangan ibu, semakin jauh, semakin redup. Oke, gelap sudah Bu, sudah, ya udah. Satu, gunanya apa? Tubuh kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah setting, orang itu udah nggak ada. Kalau tega, buang di laut yang tadi. Ya. Ada juga ibu-ibu, Bu Aisyah saya nggak tega Bu Aisyah. Kenapa? Kan kesian ya kalau dia ke laut, ntar mati. Siapa bilang? Kan itu dalam visualisasi. Boleh nggak Bu Aisyah saya gini? Ini tangan saya,
Ini muka suami saya, itu perempuan, saya dorong, pak gitu. Boleh juga. Tapi ibu nggak marem. Kenapa? Karena baru begini kan mental dikit. Tapi kalau membayangkannya benar-benar didorong dan dia hilang, ya, itu akan membuat ketenangan yang lebih berarti pada otak kita. Kan cuman kita doang dong badan kita, Bu Aisyah, tenang. Kan nggak ada yang kasus ini kan sini kan. Ini kita cuman untuk memahami saja. Dan nauzubillah min zalik, ya, kita berharap tidak ada yang terjadi di keluarga kita. Kalaupun ada di keluarga kita, tetangga kita, ajarkan kayak gini. Ya, ya. Bu Aisyah, kalau gitu kan cuman nenang-nenangin diri sendiri aja. Enggak. Bu, nomor satu memang kita harus tenang. Kenapa? Supaya kita tetap bisa tarik suami. Paham ya, Bu? Kalau kita nggak tenang, suami pulang kurang jatuh jam aja udah. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Siapa yang mau punya istri yang begini mulu? Siapa yang mau? Yang belum selingkuh aja tetap nggak mau. Tapi kalau kita sudah tenang, dia pulang, pas datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, akhirnya pulang. Kalimatnya memang begitu, menohok, tapi muka masih senyum. Kenapa? Ingat ilmu kita. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Nggak boleh kalah sama pelakor itu. Walaupun masih kesel kan, terluka kan. Bener, Bu, ya, kepengennya sih kita tabok ya. Tapi itu tadi kan udah taklim setiap hari. Ada ibu-ibu tuh, hari cuman 7 dia taklimnya 10 kali. Maka sudah harus lebih tahu strategi untuk menarik kembali. Iya. Nah sekarang ya, aku nih suaminya pulang asar ya, bisa minta waktu bicara jam 8. Oh iya, berapa lama? 30 menit aja deh. Ingat, laki-laki itu kan senang diajak bicara, kasih tahu waktunya dan tahu durasinya. Supaya apa? Gadgetnya dia nggak bawa. Kalau dia lagi main gadget, ibu aja ngomong paling karena laki-laki nggak bisa fokusnya lebih dari satu. Itu lagi harus paham. Jangan juga karena suami kita laki-laki, dia lagi begini kita ajak ngomong, dia cuman terus kita gitu, tuh kan, pasti dia masih sama dia. Jangan begitu. Karena belum tentu. Ini dia laki-laki, siapapun, apakah dia selingkuh atau tidak, laki-laki begitu. Maka bilang, Mas, nanti aku bicara. Ya baik. Ingat, sudah diajak bicara, ngomongnya enggak samping-sampingan. Depan. Ya. Ingat, dia nggak suka kontak mata. Ya. Terus pas dia lihat kita, jadi gini. Aku kenapa ya masih sedih banget? Ibu kayak nonton sinetron ya. Dan gini, kalimatnya gini. Yang laki-laki tertarik sama kita lagi. Aku kok kenapa ya? Aku masih sedih banget. Aku. Selama ini begini perempuan. Kamu tahu nggak? Kamu selalu bikin sedih aku. Beda nggak? Mana yang cantik? Aku. Kenapa? Aku tuh masih inget-inget terus tuh yang 3 bulan yang lalu itu. Jadi aku. Itu laki-laki pasti jatuh hati lagi. Kenapa? Dia kasihan. Bawah sadar laki-laki mengatakan, ya Allah, saya yang berselingkuh, tapi istriku yang selalu bilang dia dirinya. Kan? Oke. Jadi aku nggak apa-apa ya kalau aku masih juga mau ngomong sama kamu, sekali-sekali juga aku nangis, nggak apa-apa ya.
Aku emang gini sih orangnya. Pokoknya merendah, oke? Dan sekarang tanya, Mas, menurut kamu aku harus tambah apa lagi? Bukan kalimatnya, Mas, kurang apa aku? Bu, kita nggak pernah kurang. Apa kurangnya kita? Udah, wah. Kayaknya anggukan universal. Apa kurangnya? Ya, sudah setia nungguin, ngelayanin juga, ya. Hamil anaknya, lahirkan anaknya, gedein anaknya, urus ibu bapaknya. Apa kurangnya? Nggak pernah kurang. Cuman perlu ditambah. Kalimat bahwa kurang apa aku, itu sudah meremehkan sendiri. Maka kita akan jatuh sendiri. Dan kita akan merasa gue yang salah. Bu, kalau pelakor yang rebut suami kita, bukan ibu yang salah, dia yang salah. Emang sengaja. Sudah dia yang salah, dia nggak mau disalahin. Pelakor. Paham ya Bu? Iya. Saya harus tambah apa? Supaya bisa nyenengin kamu. Biasa laki-laki udah nggak mau ngomong tuh. Nggak ada sih. Asal kamu sehat walafiat aja lah. Dan tolong pada saat suami ngomong, pada saat kita bicara seperti ini, percayalah. Sudah. Percayalah, yakinlah. Nggak usah, perempuan ini gini, karena otak tengah kita tebal, mikirnya udah maju-maju tuh. Nggak usah, please nggak usah. Kenapa? Bahaya. Yakinkan suami kita bahwa kamu sudah melukai aku masih juga bukakan pintu maaf bagimu. Tapi ingat Mas, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku setuju dengan tingkah lakumu. Sedap. Memaafkan bukan berarti kamu boleh mengulanginya lagi. Itu yang artinya memaafkan. Paham ya Bu? Ya. Itu tadi gunanya, supaya kita tenang, ilmu-ilmu taklim kita ingat, ya, sehingga tidak merusak diri sendiri. Karena kalau ibu marah, nggak cepet-cepet dihilangkan, nggak cepet-cepet istighfar, ibu tidak mendoakan ya, tidak mendoakan dan tidak membayangkan ini perempuan hilang, maka pesan ini akan merusak tubuh. Ibu tambah jelek ntar. Aduh. Kalau udah gastritis kan sakit banget Bu. Boro-boro pakai lipstik, udah males tuh. Ingat, laki-laki memang otaknya senang lihat perempuan cantik, senang lihat perempuan tersenyum. Nggak usah dandan deh, karena kita sakit, senyum aja udah nggak bisa. Ini namanya psikosomatis. Nggak mungkin kayak kita. Nggak mungkin. Makanya kalau kejadian ini sudah ada pada diri kita, segera doa, bayangkan dia hilang agar kita sehat. Cantikkan diri. Tapi juga agak-agak samar gitu ya. Jangan yang tadinya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai alis, tiba-tiba ya Allah, dia di make up oleh MUA, make up artis. Panik suaminya ntar. Pelan-pelan ya. Pakai aja produk lokal, Purbasari. Ini saya nggak di endorse ya. Ini saya beli dari uang saya sendiri. Oke, paham ya? Nah sekarang, tapi kira-kira dianya gimana itu? Tenang Bu, tubuh kita kan ada sinyal ya. Paham ya Bu? Ibu coba pegang gadgetnya semua. Coba pegang gadgetnya, pegang. Kenapa ibu pakai gadget itu? HP itu kenapa? Buat apa ibu HP itu? Berkomunikasi sama siapa? Sama orang, sama keluarga, pokoknya sama orang lah ya. Iya. Kok bisa gadget yang kita pegang ini, komunikasi kita baik telepon, SMS, WA, nyampe ke orang itu, kok bisa? Kenapa? Didorong oleh sinyal. Sesungguhnya tubuh kita
sinyalnya itu ada lebih dahulu dibanding gadget. Panjang gadget itu paling cuman 4G. Sinyal kita ya Allah bisa panjang. Nah, kalau ibu sudah doa, ya Allah, saya maafkan perempuan itu. Saya minta jauhkan dia dengan suamiku. Sebut namanya lengkap ya. Karena perempuan banyak. Ya, jangan sampai dia jauh lagi sama kita. Kita juga perempuan. Maka sebut. Dan kita bayangin dia hilang. Maka pesan itu akan didorong oleh sinyal ini. Entah gimana tuh perempuan pasti hilang. Nggak usah lagi ibu cari. Kira-kira gimana dia hilangnya ya, nggak usah. Itu ibu mafia namanya. Mau ngarungin dia nggak usah. Nggak usah. Banyak orang begini. Pas tahu suaminya selingkuh, wow, ditelepon tuh saudara-saudaranya. Kamu tahu nggak sih? Ya, suamiku tuh selingkuh. Kamu cari itu perempuan itu jalan Kamboja ya. Kamu cari itu ya. Ya. Ciduk dia ya. Ibu, itu namanya main kasar. No. Udah rajin kerumil nggak boleh main kasar. Kita main cantik pakai sinyal itu. Sehingga ya suami kita tuh bingung. Mana ya perempuan itu? Kan gitu ya. Tetap itu laki-laki ada 3 bulan pertama pada saat putus dengan selingkuhannya itu sama seperti putus narkoba. 3 bulan pertama itu namanya ya post acute withdrawal syndrome. 3 bulan tetap waktu dia putuskan dia masih ingat, dia masih terngiang-ngiang, ya, dia masih juga berusaha. 3 bulan pertama. Tapi disitulah 3 bulan itu yang kita harus juga kuatkan diri kita dan teruskan main cantik kayak gini. Kalau ibu rasanya dibuang ke laut, ibu merasa kurang puas, ibu cari apa ya? Oh, ibu buang ke laut, tapi ibu nggak boleh tahu laut yang mana. Nggak boleh. Kalau tadi kan carita kan? Pokoknya saya buang ke laut. Lautnya itu di bawahnya ada palung air. Ya, paham ya? Tapi jangan juga ibu lihat perempuan itu, wah tolong, jangan begitu, jangan sampai situ, nggak boleh sampai situ, nggak boleh. Nanti ibu merasa bersalah, nggak usah. Jangan juga ibu membayangkan dibuangnya di pantai Laut Jawa, nggak usah. Jangan ada nama. Kenapa? Pada saat kalau pakai nama, ini bawah sadar ya, memorinya kan udah enak nih waktu kita. Tapi kita bilang dia hilang di Laut Jawa. Yang cilaka adalah pada saat ibu naik pesawat Jakarta Makassar kan lewat Pulau Jawa, lewat Laut Jawa. Itu memori kita terasa kembali lagi tuh orang. Waduh, gue lewat sini nih. Karena Bu, sekarang kalau kita sudah terluka, apapun kisah terlukanya, yang pertama dibetulin kita dulu, please. Kenapa? Agar kita mengefektifkan sinyal ini. Betulin kita. Betulin supaya apa? Tetap bisa ya menarik lagi suami dengan aslinya seorang cinta kasih sayang seorang istri yang sah. Gitu. Tetapi ingat, apa yang ibu doakan bukan sekedar untuk diri sendiri, dia juga akan keluar dan terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin dia tidak ditelan laut, entah kemana. Siapa tahu dia pergi ke luar negeri. Ya, itu bukan urusan kita lagi, nggak usah cari tahu. Kemana tuh orangnya? Ya usah tahu. Kalau ibu cari lagi, kemana tuh cewek ya? Itu ibu bikin perkara sendiri. Nggak usah, udah. Tapi Bu Aisyah, ya kan udah doa gitu tuh. Ini kisah para yang konseling ya. Udah hilang tuh Bu, saya udah enakan. Tiba-tiba di bulan keempat kok muncul lagi. Oh, gak apa-apa Bu. Kenapa? Memori terluka itu otak kita, sel sambungan sarafnya, emosinya sangat intens, sangat kuat. Ini lemnya kuat banget. Dia bukan lem kanji, lem kaleng tuh. Aibon. Maka tidak heran dan sangat lazim
Kita sudah doa, kita sudah bayangkan dia pergi, 4 bulan muncul lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Ikatan yang di memori jelek kita, ini bukan hanya perselingkuhan saja ya. Apapun yang terluka itu, kalau kita cuman biasa-biasa aja, misalnya jalan di mobil, kita hadap depan, tiba-tiba di depan kita lihat ada mobil ya, Pajero merah, ceng. Itu memori juga nyambung, cuman nempelnya cuman 1 kali, biasa aja. Bahkan nggak nempel gini-gini, biasa aja. Tetapi kalau keterlukaan, itu sambungannya bisa ratusan kali di otak kita. Ini yang makanya dilepasin satu-satu. Dengan apa? Kembali doa. Kenapa? Karena doa itu seperti ini. Kalau saya mengatakan pada saat seorang istri suaminya selingkuh diambil pelakor, kemudian dia kembali berdoa, itu main cantik. Nggak usah panik, nggak usah cari gimana kali ya. Ada tim nggak yang bisa menciduk pelakor-pelakor? Nggak usah. Ya, kenapa? Kalau kita ciduk, dilacak lagi kena kita. Atau mungkin anaknya tahu. Mana bu? Siapa perempuan itu? Mana bu? Saya datangi dia. No. Ada cara lebih keren. Apa bu? Anak-anak tuh jangan langsung mengatakan, jangan gitu. Kenapa? Itu bertanda dia sayang banget sama ibunya. Harus hargai dulu. Sini nak, ada cara cakep. Kita bikin kayak mafia gitu. Nah, ibu terima kasih ya kamu belain ibu. Iya tuh, orang ngajar tuh perempuan. Itu tadi cara kasar. Kita main cantik. Gimana bu? Tenang. Harus ngomong gitu. Kenapa anak-anak malas kalau sudah jangan, kita doakan. Oh, dia langsung anti tuh. Karena mereka nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Kalau kita sudah talim, tahu kalau doa itu kan dahsyat begini. Anak-anak kan belum tentu tahu ini kan. Apa kata dia? Doa. Paham ya bu? Maka ganti kata-katanya, kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa.